Kakak selamat datang di kantor. Iya Pak. Silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sujunjung, Sawalunto dan Damas Raya, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Dandim Endi di Kodim 0310 dengan 3 wilayah binaannya. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, meski pandemi seperti ini kita tetap terus menjaga kesehatan Pak. Betul sekali. Gini Pak Dandi, setelah dalam perjalanan saya sendiri ganda melihat beberapa teman-teman dari TNI juga aktif dalam upaya pangan Pak. Yes. Tentunya ini tidak lepas dengan program-program kita. Mungkin Pak Dandi boleh tidak ganda dengan masyarakat banyak mengetahui tentang kegiatan tersebut Pak Dandi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami selaku Komandan Kodim 0310 dan jajaran TNI tentunya berada di 3 wilayah yang diberikan kepada kami untuk kami bina, yaitu Kota Sawalunto, Kabupaten Sujunjung, dan Kabupaten Damas Raya. Sesuai tugas pokok kami, salah satunya adalah membantu dan mendukung program-program pemerintah. Salah satunya adalah tanam pangan. Tanam pangan ini juga diberikan dan diperintahkan oleh kami untuk disukseskan dan dikembangkan oleh koran kami. Tanam pangan ini dibuat suatu program khusus yang namanya program prajurit dan masyarakat produktif, di mana tujuannya adalah prajurit Babinsa di masyarakat desa Wali Nagari bersama masyarakat mewujudkan masyarakat yang produktif tentunya di bidang tanam pangan, yaitu ada pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya yang nantinya juga akan membantu secara ekonomi dan 3 wilayah kami secara kepanganan ini bertahan dengan baik. Tidak ada masyarakat yang tidak sejahtera, ekonominya bagus, sembako dan kebutuhan pangan di masyarakat kami tercukupi dengan baik. Tentunya kami sebagai Babinsa juga tutup produktif karena perintah pimpinan sebelum Anda membina masyarakat, jadilah inspirasi sehingga mereka pun diperintahkan berbuat dulu diri sendiri. Mereka harus produktif. Babinsa juga harus punya kebun sendiri. Mereka harus punya pertanian sendiri. Mereka harus punya kolam ikannya sendiri. Mereka punya ternak ayamnya sendiri. Sehingga akhirnya akan menginspirasi masyarakat lain untuk produktif. Sehingga pada saat mereka membina, mengarahkan, mengajarkan, mereka semua ini tidak dianggap hanya omong kosong karena sudah berpraktek lebih dahulu sebelum membina masyarakat ini. Jadi akhirnya tercapailah 2 tujuan, masyarakatnya produktif dan sejahtera, prajuritnya juga pun sejahtera dan produktif. Nah, ketika sekarang sinergitas antara TNI dengan masyarakat begitu padu ini Pak Dandim, tentu program unggulan tentang pangan dan lain itu sudah bisa dilihat ya. Mungkin untuk kita perlihatkan kepada masyarakat luas untuk unggulannya itu apa saja sekarang? Unggulannya alhamdulillah dari Bapak Kasat, Gubernur TNI dulu. Tanam pangan juga dibuat juga suatu program besar nasional namanya Food Estate. Estate ini program percepatan dari program pemerintah yang tanam pangan tadi agar cepat panen dan cepat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya bahan pokok yang berupa padi atau jagung. Kita fokus pada jagung. Untuk pimpinan kami telah memerintahkan dari komandan kami, Bapak Jenderal TNI Purmanto, setiap kodim mencari lahan 10 hektar untuk tanami jagung yang nantinya panen raya bersama masyarakat, diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dikerjakan bersama masyarakat, bersama Babinsa, bersama-sama bergotong royong, akhirnya nanti panen raya jagung diberikan kepada masyarakat murni untuk memberikan mereka kebutuhan pangannya, khususnya di bidang jagung. Dan ini sudah dilakukan, diperintahkan oleh Bapak Kasat seluruh TNI Angkatan Darat pada khususnya di wilayah Indonesia Raya ini semuanya melakukan hal yang sama yang kita beri nama Food Estate, program Kasat. Tapi kalau untuk Sumatera Barat, program dari Bapak Menpora namanya Produktif bersama masyarakat. Jadi unggulannya tadi itu. Jadi kita sudah mendengar
tentang penjelasan dari Bapak Dandim 0310 Kabupaten Seribu Sawalunto dan Damas Raya. Tentunya beliau juga sudah memberikan contoh dengan wilayah terdekat yang bisa kita lihat bagi masyarakat. Mungkin Pak Dandim boleh nggak Gangga ingin melihat juga aktivitas dan contoh-contoh yang ada di wilayah Kodim 0310 ini. Kebetulan kita sekarang berada di Makodim, Markas Kodim, di mana di sini saya sebagai komandan yang membawa 215 prajurit di wilayah tadi, 10 personil. Sebelum saya memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang serupa, produktif, Makodim bisa perintahkan membuat yang sama. Jadi di Makodim nanti bisa dilihat ada ekonomika, ada hidroponik, ada perkebunan yang akan membuat praktis di lahan-lahan yang kosong. Sehingga nanti nggak bisa lihat sama-sama kita bareng sana. Itulah contoh-contoh kecil dari apa sudah terbuat prajurit saya bersama masyarakat di 3 wilayahnya saya. Ya. Kalau itu kita boleh langsung jalan Pak? Boleh, ya. Oke. Dengan melihat kesempatan emas dan harga yang cukup mumpuni, Sertukarno dan masyarakat sekitar mulai menanam pinang betara, di mana pinang betara juga memiliki keunggulan tertentu, yakni cepat dalam pertumbuhan dan berbuah dengan masa tanam 3-3,5 tahun siap panen. Berawal dari hobi yang digeluti, Serka Naibaho juga mengambil kesempatan untuk mencoba pengembangan bibit buah-buahan dan tanaman hias. Bahkan dengan hasil usahanya sendiri, Serka Naibaho sudah bisa memetik hasil dari penjualan bunga dan bibit buah-buahan. Serta Serka Naibaho juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di tempat usaha tanaman hias dan pembibitan yang digelutinya. Ya, kesan saya, menurut saya ini ya termasuk juga kita, badan kita pun sehat, hati kita terhibur karena melihat bunga-bunga yang ada yang kita tanami, kegiatan kita pun bertambah. Bermula ingin bertanam kacang panjang dengan hasil yang cukup memuaskan, Serda Lingga bersama masyarakat terus melakukan hal-hal lain dengan upaya menanam jagung dan pepaya di lokasi yang luasnya 900 meter persegi. Bahkan terlihat Dandim 0310 SSD cukup berdecak kagum melihat perkembangan tanaman di wilayah perkebunan yang dikelola oleh Serda Lingga. Awal mulanya Bapak mendirikan ladang jagung ini? Awalnya ini lahan tidur seluas 900 meter persegi. Ya, saya berpikir selama ini daripada lahan dibiarin begitu saja, kalau diolah pasti ada manfaatnya gitu. Awalnya ini saya pertama coba tanam kacang panjang. Ternyata ya dengan kita olah hasilnya lumayan lah. Tak kalah dari yang lain, Peltu Indra Sofyan juga mencoba membuat pembibitan sawit untuk dijual kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan. Dalam usaha bibit sawit yang dibuat oleh Peltu Indra Sofyan, hasilnya sangat cukup membantu untuk kehidupan masyarakat yang membutuhkan dan keluarga sehari-hari. Kini dalam pembibitan sudah terhitung ribuan bibit yang siap tanam untuk dijual kepada masyarakat Bang, masalah kegiatan produktif nih Bang. Kesan menurut saya, terima kasih kepada Bapak Komandan Korem 0322 atas motivasinya kita akan inovatif bersama masyarakat.
pembinaan kami. Kemudian mudah-mudahan dengan kita inovatif ini kami juga terbantu secara ekonomi, baik untuk keluarga saya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar kita. Kemudian pesan saya kepada anggota Kodim 0310, terutama ada mendekati masa MPP, saya bulan 12 sudah habis nanti. Mudah-mudahan dengan kegiatan inovatif yang saya ciptakan ini bisa membantu ekonomi kita, selain gaji kita sudah mungkin berkurang, ini menjadi omset atau tambahan untuk diri saya sendiri. Untuk rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan termotivasi dengan kegiatan ini. Kira Praja, Profesional, jujur, dan produktif. Audiensmu Bisa! Nah, sekarang kita kembali lagi ke cerita awal di mana saya Gangga dan Bapak Dandim 0310 SSD Letnan Kolonel Infantri Endik Hendra Sandi berkesempatan melihat-lihat kegiatan ketahanan pangan yang juga sudah dimulai di markas Kodim 0310 SSD. Mulai dari sayuran pokcoy, cabai merah, terong, dan juga ada ayam petelur tentunya. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung, Sawah Lunto, dan Darmasraya yang tertarik untuk belajar dalam hal ketahanan pangan, rasanya Kodim 0310 SSD siap membukakan pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin belajar. Bahwa kalau buatan ayam telur itu sulit, ayam telur harus yang besar, harus beli. Tahunya hanya ayam kampung, apa yang dilepas bebas. Padahal kita bisa buat ayam telur ini kami contohkan sehingga akan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam sehari saja bisa dari kan ada 15 ayam nih. Ayam ini mampu 9 sampai 11 butir telur. 9 sampai 12 butir telur sehari ya Pak ya. Berarti bagi masyarakat yang ingin lebih tahu boleh ke sini dong Pak. Boleh ya. Kami ajarkan. Alhamdulillah kan kalau bisa punya telur sendiri tiap hari satu papan. Iya, telur habis telur. Ya, agak hemat Pak. Nggak sekian ribu rupiah loh hematnya. Ada telur lagi naik loh. Iya. Enak ini kayak Setelah ayam petelur ini lagi nih Pak. baik. Tadi kan kegiatan perkebunan, ayam. Sekarang itu yang air yang masa datang budidaya ikan. Karena masyarakat ini sampai sekarang dibantu oleh pemerintah, ya, gila, upaya percepatan. Mulanya kan sudah dipelihara. Kita contohkan bahan-bahan yang menganggur rumahan kita gunakan untuk membantu masyarakat diguna oleh Babinsa memanfaatkan lahan mereka sendiri bagaimana membuat kolam ikan kita pelihara ikan nila yang tentunya dengan biaya yang dan juga perawatannya begitu murah, hasilnya sangat mencukupi Pak ya. Nah mungkin bagi masyarakat wilayah binaan Kodim 0310 bisa juga mengambil ilmu dan menimba ilmu dengan di Babinsa ya Pak ya, yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mengembangkan ilmu. Nah mungkin pada saat akhir juga wawancara, jumpa, dan mungkin terakhir ada pesan-pesan bagi masyarakat Pak. saya Nakomen Fadri Andi Komandan Kodim 0310 untuk di Bandar Jaya umat Islam. Di masa-masa kita cukup prihatin
perubahan iklim yang cukup drastis, kemudian wabah COVID-19, ditambah lagi dengan ekonomi yang diimbas dari kenaikan BBM dan inflasi. Ini membuat harga bahan pokok di pasaran juga bertambah. Pesan saya masyarakat, ayo kita kembali, kita manfaatkan, kita punya tanah, kita punya bumi yang subur di Indonesia ini. Jangan malu untuk kembali ke petani, ke perkebunan, ke perikanan. Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Mari kita manfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dulu. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai juga nanti yang banyak. Nah, akhirnya kalau kita mulai dulu dari yang kecil, semuanya punya program dan kesadaran untuk membuat tangannya sendiri di sekeliling. Insya Allah mulai dari Jorong, Nagari, itu tingkat kecamatan sampai kabupaten Indonesia yang akan terbentuk masyarakatnya tahan pangan, ekonominya sejahtera, dan tentunya adil secara sosial dimanapun di Indonesia. Itu pesan saya. Semoga apa yang kita perbuat di program tanam pangan ini produktif, prajurit dengan masyarakat bisa menginspirasi, khususnya pada generasi muda untuk ayo kita lakukan program tanam pangan ini, food estate, TNI bersama rakyat pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.